ba'da dukhuli, kembali lagi di takribnya di pinggir itu, wa ba'da dukhuli dan setelah, wa ba'da dukhuli dan kesunahan setelah masuk fiha di dalam salat, wa ba'da dukhuli dan kesunahan setelah masuk fiha di dalam salat, itu syai'ani, ada dua perkara. Syai'ani itu syai'ani ada dua perkara. At-tasyahhudu yakni tasyahhud al-awwalu yang pertama. Tasyahhud awal itu hukumnya sunnah. Jadi kesunahan setelah kita masuk di dalam salat itu ada dua juga. Pertama tasyahhud awal, wal kunutu dan kunut. Wal kunutu dan kunut. Kalau tadi kan kesunahan sebelum kita masuk pada sholat. Kalau ini kesunahan setelah kita masuk pada sholat, syai'ani ada dua juga. Yang pertama tasyahud awal, yang kedua pembacaan kunut fi subhi dalam sholat subuh. Nah, ay fi itidalil raka'ati tsaniyati minhu wa huwa lughatan ad-du'a. Pelaksanaan kunut itu di waktu i'tidal rakaat kedua dari sholat subuh. Secara lughat yang namanya kunut adalah doa, ad-du'a'u. Secara harfiah kunut itu artinya adalah ad-du'a'u, doa. Wa syar'an dzikrun mahsusun wa huwa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhirih. Secara syar'an kunut itu adalah zikir yang khusus yang memang warid dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil witri fin nisfi tsani, dan di dalam salat witir, wa fil witri dan di dalam salat witir fin nisfi tsani dalam separuh yang kedua min syahri Ramadhan, di bulan Ramadan. Jadi kesunahan kunut itu dalam sholat sepanjang tahun itu di waktu sholat subuh dan di waktu pertengahan yang kedua di bulan Ramadan. Itu dilakukan kapan? Ya di dalam sholat witir itu berarti ya. Di dalam sholat witir yang terakhir kita baca kunut, ya kan? Ingat nggak? Sebentar lagi puasa. Sebentar lagi puasa. Kalau sudah di pertengahan bulan puasa, nanti di akhir sholat kita itu, di akhir sholat kita, sholat witir, kita baca kunut. Biasa sering salah-salah itu karena tidak terbiasa. Maksudnya hanya setahun sekali waktunya imam kunut, malah nggak ikut kunut, malah mau rukuk, mau sujud sendiri. Ingat nggak? Biasa itu terjadi karena tidak sering dilakukan. Imam baca kunut, kita mau sujud. Kunutnya sama seperti kunut biasa sholat subuh itu. Untuk kalimat-kalimatnya sebetulnya wala tata'ayyanu kalimatul kunut as-sabiqah, tidak tertentu pada kunut yang sudah biasa kita baca, sehingga falau qanata bi ayatin tatadhammana du'aan wa qasada al-qunut al-hasalat sunnatul kunut. Kalau baca misalkan baca doa-doa yang lain tapi dimaksudkan untuk kunut, maka itu sudah hasil kesunahannya gitu. Wahai atuha, sekarang wahai atuha, dan adapun tingkahnya, gerak-gerik sholatnya ya, gerak-gerik sholat hay'ah itu, gerak-gerik sholat yang disunnahkan itu khamsata asyara, ada 15 perkara. Khamsata asyara khoslatan, 15 perkara. Yang pertama raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan.
inda takbiratil ihram, ketika membaca takbiratul ihram. Itu kesunahannya itu. Ini sunnah ya, artinya kita kalau tidak melakukannya tidak sampai membatalkan sholat. Pas waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar begini, angkat tangan. Prakteknya bagaimana? Kita mengangkat tangan itu sekira sampai nanti setara dengan hadwi min kabaihi, setara dengan kedua pundak kita. Allah, pundak. Allah. Tapi kalau yang dipraktikkan guru saya kok biasa sampai kuping begini. Kalau di sini ila hadwi mankibaihi, sampai setara dengan kedua pundak. Ya mungkin begini ya, yang dianggap setara begini. Biasa karena yang dipraktikkan guru saya itu ini kayak sampai menyentuh pada telinga. Allahu Akbar. Nah, gitu. Kalau mau setara kan begini ya, setara dengan pundak kan begini harus. Tapi karena guru kita itu mencontohkan begini, ya saya ikuti begini. Kalau Fathul Qaribnya begini, setara dengan kedua pundak, ilahat limangki bayi. Allah. Hah? Itu enggak setara di bawah pundak. Pundak ini kan ini. Nah, setara. Kalau redaksinya ilahat limangkibaihi itu begitu, setara kedua pundak. Cuman karena agama ini adalah sebuah riwayat yang artinya kita disuruh sholat sebagaimana kita melihat Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah. Nah, bagaimana kita bisa melihat Rasulullah sholat sementara Rasulullah sudah 14 abad silam yang lalu sudah tidak ada? Ya dengan cara kita mencontoh, mengikuti guru kita. Guru kita dari mana? Dari gurunya, dari gurunya, seterusnya sampai Rasulullah. Itu. Kemudian waraf'ul yadaini indar ruku'. Mengangkat kedua tangan wa indar ruku'i, dan mengangkat kedua tangan ketika kita ruku'. Setelah baca Fatihah, setelah surat kita mau ruku', kita mengangkat kedua tangan itu sama dengan praktek ketika kita takbiratul ihram, mengangkat tangannya. Warraf'u minhu, dan juga ketika bangun dari ruku'. Warraf'u, dan mengangkat kedua tangan ketika bangun dari ruku'. Warraf'u minhu. Sami Allahu liman hamidah, itu mengangkat tangan. Wa wad'ul yamini 'ala shimali, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi ada yang mempraktekkan begini. Kita meletakkan tangan ini Allahu Akbar begini. Nih, dua jari di luar, di atas di atas tangan kiri. Begini. Seakan-akan lurus pada hati kita ini yang ada di sini. Hati kan ada di sebelah kiri. Itu ada sirinya, ada rahasianya tersendiri supaya hati kita terketuk atau bagaimana begitu ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah pun setelah itu, Sami Allahu liman hamidah ada yang begini, tangannya tidak begini. Praktek dari guru.
Ada yang sami Allahu liman hamidah dibiarkan ke bawah begini, ada yang sami Allahu liman hamidah turun ke sini baru sujud. Gitu. Bisa. Wa ta'mini mana tadi? Warrafu minhu wa wad'ul yamini 'ala shimal. Wa tawajjuh maksudnya membaca doa iftitah. Wa tawajjuh ini artinya membaca doa iftitah. Ay qaulul musalli akibat taharrumi wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ard ila akhirih. Berarti setelah takbiratul ihram seperti biasanya. Apa awal doa iftitah? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bihamdihi wa ana minal muslimin. Nah, itu doa iftitah. Kita baca itu hukumnya sunnah. Kemudian wal isti'adzatu dan membaca ta'awudz ba'da tawajjuhi setelah kita membaca apa? Membaca doa iftitah kita membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awudz.